Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu di edukasi online bersama saya Khanawi dan insya Allah pada malam hari ini sekalian kita ada leader talk dan isinya lah konsultasi bisnis. Nanti ada bisa bertanya seluas-luasnya terkait dengan bisnis HNI. So puas-puasnya sampai 8:30 nanti bersama saya Khanawi dan teman-teman leader hari ini yang ada di grup ini. Dan doa sekalian, alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita mulakan bersama-sama dengan baca umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa ma taqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa tutammil lisani yafqahu qawli. Sekalian apa kabar? Alhamdulillah luar biasa harus baik. Yes. Alhamdulillah hari ini saya bergabung agen-agen HNI dari seluruh dunia. Dari Pekanbaru ada Bang Dasrel, ada dari Gunung Kidul, ada dari Tangerang, ada Ustaz Nurdin pulang dari Sholat Isya kayaknya. Masih pakai dress code-nya. Terus ada dari Hong Kong ada Balisti, terus ada lagi apa lagi nih? Banyak ya. Ada dari Jogja. Alhamdulillah sekalian, gimana? Ngelihat ngelirik AVO, syukur bertambah, melipat. Alhamdulillah saya juga kaget juga, loh besar sekali yang saya dapatkan ya. Saya kaget juga ini. Terima kasih. Jadi kenaikannya hampir 30% lebih bonus itu, wis gede juga ya. Ini kalau saya serius lagi kayaknya bisa lebih gede lagi nih. Dan tarus birikmah hazamin fadli robbi. Saya pikir-pikir kenapa itu strateginya sama yang dikerjakan, terus hal yang dikerjakan sama tapi kok hasil beda gitu kan. Oh ya ini karena saya hitung-hitung bulan kemarin itu saya banyak berbagi dengan banyak orang. Makanya strateginya boleh sama, tapi ada sesuatu yang melipat gandakan itulah semangat berbaginya. Memang berbaginya lebih banyak. Wah, berarti saya bulan ini harus berbagi lebih banyak lagi dibandingkan bulan kemarin. Kalau bonusnya mau naik lagi, itu memang benar-benar amazing gitu loh. Kenaikannya yang tidak disangka-sangka. Dan pada malam hari ini kita leader talk ini ada sekalian. Silakan Bapak Ibu yang masih bingung dengan terkait dengan HNI, pertanyaan apapun terkait bisnis ya sekalian, bukan untuk masalah konsultasi kesehatan. Karena banyak hari ini, banyak mitra-mitra hari ini ikut HS online via Zoom bersama top-top leader HNI, dapat pemahamannya, tapi ada sesuatu yang kadang-kadang mau bertanya itu bingung, tanya kemana. Yang paling hebat adalah bertanya ke mentor juga bertanya, saya juga nggak tahu. Nah, hari ini saya buka juga. Rabu ini biasa, Rabu itulah HS untuk seluruh Altim. Dan monggo, jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian bisa bisa bertanya di chat, room chat, atau bertanya langsung via voice, nyalakan mic-nya untuk bertanya langsung ya. Sambil menunggu pertanyaan, insya Allah besok kita launching program kita bersama yaitu Business Class Batch 2 dengan sekitar ada 200 peserta misalnya yang dari seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan seluruh jaringan HNI, bukan hanya jaringan saya aja, tapi seluruh jaringan besar HNI dari Ustadz EF, ada Pak Yusuf Aksin, ada Pak Agus, ada Bu Siti Khalifah dan Pak Nurdin, ada Bu Pepi, terus ada Pak Dwi Purwanto, ada Pak RM Derajat, ada jaringan Bajule, jaringan Bu Ramini, jaringan saya, semua ikut semua, alhamdulillah. 200 orang itu kalau digabungkan dalam satu gedung, wah itu gede banget. Tapi masih tanya, gimana itu dibatasi nggak Pak yang ikut? Enggak. Karena saya punya Zoom 300 orang gitu. Saya kalau ngisi Zoom itu cuma 10 orang, daripada 10 orang mendingan 300 orang sekalian. Energi yang dikeluarkan sama, ngomongnya sama, kuotanya juga sama habisnya, tapi beda rasanya gitu. Nah, itu kemudian hari ini daripada saya close hanya untuk sedikit orang, kenapa nggak sekalian aja banyak, sehingga rame dan membuat banyak agen HNI semangat gitu ya. Saya hanya mewadahi saja, saya bukan paling hebat di sini, saya paling dapat awal dulu aja, paling awalan dapat.
Kata kunci sederhana saya ketika ada di HNI, saya ambil dari mentornya Bulia, Ustadz Denny Royadin, itu bahwa orang kalau misalnya dia pengen punya prestasi, maka dia harus punya mampu mengeksplorasi kemampuan dirinya. Kayak Pak Ahmad Fatoni kemarin udah di Steven, beliau kan sensing introvert, gitu. Sensing introvert, orang yang melihat hasil baru dia semangat, begitu. Ada yang sensing extrovert, ada yang intuitif dan sebagainya macam-macam. Lalu dia bisa mengaplikasikan dirinya dari yang tukang tahu biasa jadi seorang miliarder baru dari bersama HNI. Nah itu kenapa? Karena potensi diri keluar karena PD. Nah, banyak orang nggak keluar potensi dirinya itu karena nggak pede. Contoh biasa ngomong di depan mimbar, biasa ngomong di depan mahasiswa, suruh presentasi nggak keluar ngomongannya gitu loh, nggak keluar kata-katanya itu karena dia nggak pede. Sehingga ketika nggak pede, perasaannya kena, otak logikanya mati, ilmunya tertutup. Nah, kenapa nggak pede? Karena dia nggak paham. Nah, gitu loh. Kalau paham jadi pede, kalau pede jadi keluar potensi diri, jadi prestasi begitu. Nah, ketika kurang paham, maka apa yang harus dikerjakan? Maka meningkatkan kapasitas diri kita. Cara meningkatkan kapasitas diri kita itu ada 3 minimal. Yang pertama lah ikut training, gila training. Training apapun berkaitan dengan HNI, ikut. Saya tidak menyarankan Bapak sekalian ikut training di luar HNI sebelum Anda jadi LED. Karena berbeda sekali. Saya ikut training di luar sana itu sangat beda sekali cara pemahamannya. Bayarnya cuma lumayan, jutaan rupiah, tapi beda banget. Itu karena dia settingnya bisnis konvensional, beda dengan bisnis networking. Tapi kalau udah jadi LED itu bisa ngambil insight-insightnya dipakai untuk materi. Misalnya contoh, saya sering nanya kepada Bapak sekalian kan, kopi apa yang paling mahal sedunia yang sampai orang kaya saja nggak mau beli? Tahu kopi apa itu? Kopi sepel. Kopi minum yang pada saat orang lain bekerja. Orang kaya minum. Ya. Alhamdulillah. Dibuatkan air itu madu multivara sama istri. Tambah manis ya. Karena istri bikinin. Jadi kopi yang diminum sama pasangan di saat seluruh dunia bekerja itu kopi paling mahal di dunia. Sampai orang kaya pun nggak mau beli. Nah besok salah satu materi yang akan saya bawa adalah materi why kenapa harus bisnis ya? Karena semua training bisnis di awal pasti ngomongnya tentang dream, tentang mimpi, tujuan. Kalau nggak jelas tujuannya, innama amalu biniat. Segala sesuatu itu berkaitan dengan niatnya. Kalau niatnya nggak jelas, repot. Karena amal itu tergantung niatnya. Orang mati syahid itu bisa jadi orang pertama masuk neraka. Kenapa? Karena niatnya bukan karena lillahi ta'ala. Karena pengen hebat, karena pengen dianggap luar biasa begitu. Orang yang punya ilmu agama yang bagus, orang yang kayak saya ngomongnya terlalu banyak begini, tapi dia punya niat yang kurang baik gitu, niatnya bukan karena Allah SWT, itu bisa jadi orang pertama masuk neraka. Tapi saya masih sangat-sangat tertolong. Kenapa? Karena saya yakin ketika saya terus mengadakan begini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun kemudian kalau saya masih hidup dan masih punya kekuatan, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin ada insight yang bagus dari omongan saya yang kurang dia kadang-kadang nggak jelas dan nggak tertata begini. Dapat insight, Anda berubah, terus Anda jadi tambah baik, tambah soleh, Anda masuk surga, banyak orang masuk surga karena omongan saya begitu, saya di neraka. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian nyari saya di surga nggak ada. Lalu merengek pada Allah SWT untuk supaya saya diangkat ke surga. Nah itu saya yang kejar gitu. Karena saya yakin dengan amal saya, dengan ibadah saya, kayaknya saya masuk neraka duluan gitu loh. Karena saya banyak ngomongnya, tapi kadang banyak yang tidak dilakukannya. Nah maka saya lihat, innamal niat. Niatnya apa dulu? Karena kalau niat itu menentukan kinerja kita, langkah-langkah kita apa. Itu kenapa semua tergantung dari niatnya. Apa niat kita di HNI? Hari ini kadang kalau salah niat itu berbahaya. Gitu. Karena niat itu penting. Sholat kalau nggak pakai niat bisa batal gitu loh. Kadang beberapa kan saya diajarin dulu. Nawaitu sumahudin an ada itu kalau misalnya pas puasa gitu. Sholat juga usolli fardu terus begitu. Kenapa perlu ditegaskan niat perlu kadang-kadang
Karena hati kadang kuat ditegaskan dengan mulut. Meskipun dengan hati aja udah bisa. Niat di hari ini ngapain? Kalau niat di hari ini cuma iseng-iseng, ikut-ikutan, dia daripada bengong, daripada nggak ada kerjaan, ya ikutlah begitu. Oh, saya nggak enak karena dipaksa sama suami saya. Oh, saya nggak enak kalau didorong sama istri saya gitu. Oh, saya nggak enak karena adik saya ikut, saya diminta ikut gitu. Jangan semua nggak enak gitu loh. Semua inama awal biniat dan luar biasa sekalian. HNI ini bisnis yang luar biasa banget. Coba saya tanya hari ini, siapa yang bonus bulan Juli kemarin itu lebih baik daripada bonus bulan Juni? Angkat tangan. Ada? Bu Tanti. Berapa naiknya Bu Tanti? Berapa persen naiknya? Nggak usah lebih nominalnya, persennya ya. Open mic Bu, nggak kedengeran suaranya, nggak di open mic. Berapa persen Bu Tanti? Dari bulan apa Pak? Juni. Ini ke Juli. Ke Juli, ya. Juni ke Juli, berapa persen naiknya? Berapa? Nggak terdengar Bu. Berapa kira? Mungkin Pak 35% kayaknya. Luar biasa. Kalau stabil ini jadi LED di Bu Tanti nih. Siap. Jadi nggak perlu coaching lagi kan? Tinggal bagaimana caranya mau stabilkan omset. Terus Pak. Iya, siap. Bu Tanti naik 35% gitu. Siapa lagi yang naik? Saya Ada? juga naik, Pak. Naik gitu. Berapa persen Bu? Bu Asmiar? Sama, kira-kira 35%. 3%. Ada lagi yang naik? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, 1 juta naik jadi 1,5 juta itu sudah 50%. 200.000 naik jadi 400.000 itu udah 100%. 50 naik jadi 500.000 itu 1000%. Jadi kebayang nggak saya? Tapi kalau bagi top leader itu kenaikan 30% itu gede banget gitu loh. Makanya saya kadang-kadang bingung juga ini kok bisa ya. Oh, ternyata ada saya ketemu kuncinya di ini. Kuncinya adalah melebar, membesarkan jauh-jauh yang ada sebelah-sebelahnya yang kecil-kecil itu. Tidak bisa terpaku aja 2 sampai 3 jauh saja. Gitu. Maka sebagai mentor, kita itu mencegah supaya mitranya tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka itu kenapa adanya coaching. Salah satu mereka kapasitas diri adalah pertama adalah ikut training. Training gue lihat di HNI itu, apapun trainingnya di HNI, itu bukan hanya ngambil namanya materi, bukan. Tapi kita ngambil puzzle pemahaman. Bisa jadi sekali kita ikut training, kadang-kadang nggak jelas. 2 kali ikut training, baru 50% jelas. 3 kali baru jelas. Ada yang sekali ikut langsung jelas. Ada yang berkali-kali, bertahun-tahun baru jelas, kayak saya. Begitu diulang-ulang lagi, oh ternyata ini maksudnya. Oh ini ternyata maksudnya. Itu sudah sekian kali pengulangan. Makanya saya adalah orang yang orang yang gila training. Gitu. Training terus ikutin. Yang kedua adalah coaching. Itu penting coaching. Seperti ini coaching misalnya. Bertanya. Seperti tadi misalnya ada mitra saya nanya, Pak, saya input agen, salah mentor. Itu gimana revisinya? Oh, buka HCS, Bu. Nggak bisa, Pak. Coba minta passwordnya saya bukain. Oh iya, Bu, ini nggak ada di penjualan. Ibu kayaknya input yang 10.000 ya? Iya, nah kalau 10.000 nggak bisa pakai HCS, pakainya CRM. Udah, Bu, pakai jalur khusus aja. Kirim WA ke saya, namanya siapa dan harus di bawah siapa, saya usahakan. Saya punya jalur khusus begitu. Alhamdulillah, tadi jam 9 saya kirim, jam 9:05 udah beres gitu. Nah, coaching saya lihat, Pak ini kok bonus saya nggak ke transfer Pak, kemana ya? Itu nggak bisa, siap nggak siap adalah tugas mentor, menjelaskan.
kemana itu arahnya bonus begitu. Wah, si Bu Dayatmi naik 100% lebih. Wah, keren ya, luar biasa ya. Bu Eka naik 30%, alhamdulillah. Nah, kalau bisa bulan ini bisa meningkatkan, menaik lagi sama misalnya 30% lagi, wah berarti jaringan kita udah kuat. Gitu ya. Oke. Jadi sekalian coaching, sering-sering coaching dengan mentor. Nah, pertanyaannya adalah mentor Bapak sekalian udah punya kapasitas nggak belum coaching gitu loh. Yang ketiga reading, membaca, belajar lagi, dan belajar lagi. Meningkatkan kapasitas diri. Gitu. Kalau bahasa sekalian kayak saya yang hobinya nggak membaca, dulu sering baca. Padahal sekarang itu baca gimana begitu. Nah, mendingan ikut YouTube misalnya gitu ya. YouTube style. Sambil dengerin sambil nyupir. Sambil dengerin sambil kerja, sambil masak, dengerin YouTube itu sama dengan baca sebenarnya. Nah, intisannya begitu. Nah, itu cara meningkatkan kapasitas diri supaya bisa paham potensi diri keluar jadi prestasi. Nah, makanya banyak orang yang prestasi itu ala mereka gitu loh. Ada yang Pak John Halilintar itu ngomongnya kayak gledek, namanya juga John Halilintar, nggak pakai mic juga bisa. Prestasi manapun pakai bahasa Jawa. Tapi orang mudeng. Jadi potensi dirinya harus keluar. Ini kalau pertanyaan herbalis nggak saya jawab ya. Kayak misalnya ini tentang produk Hayani mengatasi alergi tiap bangun tidur, nah itu tidak saya jawab. Ini karena kita coaching bisnis, mohon maaf. Ini bisa ditanyakan di grup-grup herbalis. Pak Nurdin, luar biasa, naiknya 175%. Saya kebayang Pak, kalau bonus saya naik 175% gitu, wah gede banget ya Allah, pengen banget itu. Bayang berarti 175 itu berarti hampir berapa ya, gede banget lah. Kelas akselerasi mantul. Mantul. Luar biasa ya. Oke, ada yang mau tanyakan oleh kalian? Siapa mau konsultasi, mau coaching, silahkan. Mungkin pertanyaan Anda hari ini adalah pertanyaan mitra lain yang mau ditanyakan tapi mereka malu ngomong. Nah, Anda bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sampai sekarang ini masih menjadi ganjalan begitu. Masih ganjel. Silakan. Ayo, manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau misalnya nggak pede, harus open mic, bisa tulis di chat. Mau tanya Pak. Silakan. Bu Ainur Rohmah, Bu Roda. Ya, cara menyusun mitra itu gimana Pak? Kan pernah ya, saya itu kan diomongan gini. Dulu kan saya belum jadi SD ya. Pas belum jadi SD, kalau ada yang daftar itu disusun katanya di bawah saya 6 saja, nggak usah banyak-banyak. Terus kalau ada nanti dikasihkan bawahnya lagi gitu. Terus? Cara menyusunnya itu loh, menyusun mitra itu yang baik itu kayak gimana? Oke. Kita akan bahas. Ini banyak pertanyaan menyusun mitra ya. Nanti teknis yang lebih lanjut lagi kita bahas di kelas ya. Sedikit kita akan bahas cara menyusun mitra. Terlihat layar saya? Terlihat. Nah, ini saya pakai 2 akun soalnya, pakai handphone sama pakai laptop. Jadi biar saya bisa lihat Bapak Ibu sekalian, sehingga saya tidak merasa ngomong sendirian. Karena nge-zoom tuh kalau pakai share screen itu kayak ngomong sendirian gitu loh. Nah, saya juga bisa share screen. Jadi gini, untuk susun jaringan itu, biasakan kalian harus pahami bahwa ada jalur keluarga, ada jalur mitra, ada tim. Kalau baru di awal nih masih AB, itu masih AB, saat biasanya memang 6 ya. Tapi kalau ngikutin cara kerja benar, itulah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu ketika 10 ini taruh 3, Pak, kalau ada misalnya ini pasangan ya. Adik, kakak, semua udah ada garis 1 ini.
Lalu taruh 3 di sini. 1, 2, 3. Semua 3. Oke. Begitu ngerekrut lagi, ada yang masuk, itu taruh di sini, taruh sini. Gen 1, 2, gen 3. Jadi nanti kalau misalnya ini kumpul banyak, terkumpul 3.000 poin, ini jadi M. Ini jadi M. M, ini SM. Ini jadi ED kalau semuanya ini. Kembali lagi, ini cara nyusun jaringan, strategi. Pak, gimana caranya biar ini yang taruh di mana? Maka biasakan, misalnya pasangan kita itu, gambar saya jelas Bu ya, uretannya ya? Jelas. Jelas. Oh, ini ada Bu Epinah nih nggak jelas katanya, nggak ada uretannya. Sinyalnya berarti Bu. Jadi kalau misalnya pasangan kita itu biasakan referensinya siapa? Misalnya kalau kayak mau arahkan begini, ini suami atau istri, lalu di sini keluarga beliau 3 orang misalnya gitu. Sudah 3 orang. Nah baru kita cari rekomendasi dari mereka, rekomendasi dari orang-orang ini. Taruh bawah sini sehingga jadi M semua. Ini kalau kita masih baru, new. Hari ini terjadinya kan udah berantakan duluan. Ada 100 mitra begitu. Ya sudah, kalau 100 mitra, pilih 3 dulu. Pilih 6 dulu. 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 untuk segera mereka jadi SM. Ketika udah SM kan jadi ED. Tapi kalau Ibu mau cara ekstrim, 12. Itu. Targetnya lah 12 itu jadi SM. Cara normal, cara ekstrim berbeda. Ibu jangan sekali-kali ngambil cara ekstrim kalau Ibu nggak mau ke pontal-pontal. Tahu ya pontal-pontal ya? Ketinggalan begitu. Karena cara mikirnya berbeda. Saya Pak pengen cepet Pak, saya nggak mau lambat. Saya pengen jalur cepat gitu. Kalau jalur cepat harus siap siaga begitu. Merekrutnya juga nggak bisa, PCA-nya 20 kali sehari, lebih dari itu. Ekstrim, gitu loh. Kalau mau ekstrim, cepat dia harus kerjakannya lebih banyak dibandingkan orang yang biasa-biasa aja. Karena kalau yang biasa-biasa aja kan rekrut 1, itu pun kadang-kadang. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian hari ini, waktu kita terbatas, usia kita terbatas, kalau nggak segera sukses di ANI itu, bebannya semakin berat. Apalagi yang dulu awal-awalnya modalnya udah lumayan gede. Jadi kalau saya terbaik saya Bu, kalau Bu Ainur Rahmah ya, itu bangun 10 jalur, 6-nya kokoh. Mereka masing-masing jadi senior manager. Bantu tim-tim Bapak sekalian itu yang senior manager. Siapa yang dibantu adalah jalur yang terlemah. Semua dibantu, tapi prioritasnya pada jalur yang paling lemah. Manajer terlemah. Jadi misalnya Bu Ainur Rahmah dapat mitra, taruh di gen 2. Ada 3, udah 3 nih. Nah, nanti bagi ke sini. Tapi kalau ketemu orang berpotensi atau orang yang berpengaruh, itu baiknya kalau kita ngerekrut sendiri, ditaruh di bawah kita. Misalnya ada Ustadz, Pak Yai, Ajengan, dia berpengaruh, baiknya taruh di bawah kita. Karena apa? Pas di kartunya itu ada nama kita. Tapi kalau kita PCA di jalan, ketemu orang di pinggir teman kita sendiri, itu nggak apa-apa, taruh dimanapun nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu Ustadz, Ajengan, itu baiknya ditaruh di gen 1 kita. Kenapa? Itu menghargai mereka. Saya beberapa Ustadz itu saya taruh di bawah saya langsung. Meskipun sampai sekarang belum aktif, nggak masalah, no problem. Karena kita butuh waktu. Saya beberapa kali ada 2 tahun orang di follow up baru aktif. Ada. 3 tahun juga ada. Nggak apa-apa, kita sabar aja nunggu. Sambil terus rekrut. Gitu Bu Rahman ya. 10 jalurnya aktif, 6-nya kokoh. Sampai jadi senior manager. Misalnya 10 jalur itu kan nggak semua aktif. Berarti saya mencari lagi mitra yang kira-kira aktif, taruh bawah saya langsung gitu.
Tidak harus gitu. Bisa ditaruh di bawah mitra yang nggak aktif. Kata kunci yang aktif itu bisa jadi awalnya nggak aktif. Gara-gara kita kasih mitra di bawah beliau dan yang mitra itu aktif, maka yang atas jadi aktif. Gitu, Bu. Saya berkali-kali begitu. Saya rekrut orang, saya taruh di bawah mitra. Saya rekrut orang, saya taruh di bawah mitra. Sehingga begitu mitra itu besar, jadi besar. Gitu. Beberapa ada yang hari ini bonusnya udah luar biasa banget. Ada mitra saya itu tali Japri. Alhamdulillah Pak. Bonus saya naik dari 1,7. Bisa buat bayar lahiran. Padahal anaknya udah gede. Anaknya udah hampir 3 bulan. Kenapa? Di bawah beliau itu ada satu rombongan ED, satu pekalongan. Jadi saya rekrut mitra, saya bina mitra saya itu di generasi 5 itu supaya gede. Nah, mitra saya itu yang ngomong itu di generasi generasi kedua. Begitu beliau lihat ada omset besar, beliau TP 200 poin, dapat bonus 200, 300 sampai 900 sampai 1,7. Wah, beliau aktif. Bayangan beliau kan saya nggak kerja nggak keras aja dapat bonus apalagi saya keras. Hari ini beliau aktif. Gitu, Bu. Jadi susun di bawah gen 2-nya. Susun di gen 2-nya. Kecuali orang itu berpengaruh, guru kita, ustadz kita dan sebagainya itu ini namanya coaching. Coaching itu beda dengan training ya. Coaching itu dia pengalaman mentor dituangkan. Anda tanya kita jawab. Gitu. Itu ya Bu Roma ya. Oke, kalau Sugo ada Bu Siti Handaroh. Mau bertanya bagaimana caranya memulai pembicaraan di online untuk mengajak gabung di hari ini? Ya, mulai aja. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Bagaimana caranya itu? Saya biasa bikin postingan di Facebook, di YouTube, di Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang like, yang komen itu saya japri. Terima kasih like-nya, masih komennya, terus diperbangun begitu. Mulai aja ngomong aja. Awal-awalnya rada kikuk, rada grogi, ya biasa orang baru pertama. Lama-lama juga bisa sendiri. Gitu ya, Bu Siti Handaroh ya. Ngobrol aja. Yang pertama pasti fact finding ya. Itu ada namanya dalam prospecting ada, ilmu prospecting. Jadi kalau prospecting itu dia ada pertama ya bangun frekuensi yang sama gitu kan. Terus cari fact finding-nya, apa yang dibutuhkan. Kalau orang itu punya potensi kita bersinergi, kalau orang itu punya masalah kita kasih solusi gitu loh. Itu ada semua materinya sebenarnya di prospeknya. Dan itu kalau jelasnya panjang. Intinya adalah bagaimana kita memberikan peluang terbaik untuk semua orang yang ketemu dengan kita. Gitu, Bu. Jadi mulai aja. Bagaimana cara ngomongnya ya? Mulai ngomong gitu. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Boleh nanya, Pak? Siap, Bu Asmiar Amir, monggo. Iya, sebenarnya ini sekalian mau curhat juga ya Pak ya. Saya tuh bergabung kan awal tahun 2018. Ya. Pertengahan 2020 saya udah ED. Habis itu sampai sekarang. Iya. Cuman masalahnya Pak sampai sekarang itu mitra saya belum satu pun yang bisa untuk home sharing misalnya kan. Jadi semuanya tuh saya yang kejar. Ya rasanya lelah juga gitu Pak. Tuh kira-kira solusinya gimana ya Pak ya? Ya terus Bu. Terus. Namanya bangun bisnis Bu, itu nggak bisa seperti balik telapak tangan begitu ya. Yang pertama kita bagi mentor itu harus sabar-sabar gitu loh. Kita mindsetnya gini, kalau kalau kita bisnis itu jangan pernah bermindset sebagai pemburu. Tapi mindsetnya sebagai petani. Petani itu kalau menanam padi, menanam palawija, apapun di tanamannya itu ditanam, apakah akan ada kepastian itu panen? Kan enggak. Maka bahasanya adalah kalau kita hari ini bangun bisnis, ingat
Bu Asmiar, dan semua ibu-ibu dan bapak semua di grup ini, di Zoom ini itu bisnis saya. Nomor ID 143735 itu, 143735 itu adalah perusahaan saya. Yang mau sukses adalah saya. Dan kalau misalnya hari ini bukan bisnis mentor saya, Bu. Bukan bisnis mitra saya, ini bisnis saya. Jadi kalau mentor saya itu belum bisa membina saya dengan baik, maka saya cari ilmu itu dari mentor lain. Kalau mitra saya belum mau bekerja sama dengan saya, maka saya bangun lagi mitra yang baru. Kenapa? Karena ini bisnis saya, gitu loh. Independent business owner. Kita tidak tergantung sama orang. Jangan pernah menggantungkan prestasi kita sama mitra kita. Pasti kecewa. Kalau bergantung sama manusia itu pasti kecewa. Bergantung hanya pada semata. Itu betul ya. Jadi mindset-nya petani. Petani itu siap nanam, siap merawat, siap memupuk sampai nunggu hasilnya. Dan kalau kita punya pohon durian, itu tidak bisa nanam sekarang, besok malam panen. Minimal 5 tahun. 2018 itu baru ke 2021 baru 3 tahun. Alhamdulillah sudah ide. Maka rekrut terus, bina terus, jangan kapok-kapok, jangan kelamah, terus saja. Saya ke Garut udah 2 tahun Mas, baru ketemu leader 2 tahun bolak-balik. Ya nggak apa-apa. Begitu ketemu, sekarang alhamdulillah ada sekitar 40 eksekutif direktur di Garut. Dan semua jaringan saya. Bangun di Pekalongan, bangun di Boyolali, terus, pokoknya terus saja. Nah ini bisnis saya. Rekrut lagi, semangat lagi, begitu. Gitu Bu ya. Ini rahasia sedikit. Beberapa mitra saya itu semangat, aktif, gara-gara ngelihat saya bertumbuh. Bukan hanya dulu kurus jadi gemuk, enggak. Dari naik motor, punya mobil, bisa umroh dari HNI, bisa ke Eropa, bisa kemana-mana. Sedangkan banyak orang hari ini semakin tua, semakin penghasilan semakin menurun. Pemasukannya tidak seimbang dengan pengeluaran. Gitu loh, ada. Tapi lihat saya itu rumah berubah, mobil berubah, itu mereka pada ketemu insight-nya bahwa HNI bagus begitu. Ini tepat buat saya. Kalau saya nggak berubah, Mas kalian, kalau saya baper nunggu itu aja ditungguin, kayak layaknya kita itu nanam pohon durian, nungguin tiap hari, nyiramin tiap hari, ini kapan durian saya berbuah ya? Kapan durian saya berbuah ya? Nanti durian itu berbuah nanti. Sambil nunggu itu kita nanam yang lain, nanam padi, nanam palawija, nanam toge, cambah, tanam hari ini besok panen. Sekedar buat makan dulu bersama nyambung hidup, Mas, begitu. Kalau nanti udah pada panen satu persatu buah durian kita panen, oh itu udah kita enak aja. Seperti itu mindsetnya petani. Jangan jadi pemburu. Ingat, ini bisnis saya. Bukan bisnis mentor saya, juga bukan bisnis mitra saya. Kalau mentor saya belum bisa ngebina saya belajar lagi tempat lain. Kalau misalnya mitra saya belum mau aktif, saya rekrut lagi. Orang yang saya mau saya, gitu loh. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian. Nih, seperti sebentar. Ada pertanyaan lagi, Bu Zumroh, Bekasi. Mau nanya Pak, bagaimana menyuruh stokis agar aktif menginput padahal dia aktif banget belanja? Kita tidak bisa menyuruh-nyuruh, asli. Karena kita masing-masing itu sama mitra itu bukan antara bos dengan bawahan. Beda banget. Kalau saya dulu kerja di perusahaan, mandor saya itu, foreman saya itu nyuruh saya wajib jalan. Kenapa? Itu atasan saya. Kalau di HNI tidak ada hubungan atasan sama bawahan. Mentor dan mitra itulah kemitraan. Jadi bagaimana cara menunjuk? Jangan menyuruh, kata kuncinya. Memahamkan, diajak ngobrol. Kenapa sih Bu? Ibu nggak mau nginput? Ibu kan stokis, ibu kan belanja. Kenapa nggak mau nginput? Nanti ketemu, enggak. Nanti saya belinya MHS 30, masa saya jual 30, mana ada untungnya gitu loh.
Seperti itu. Semang ribet, nggak mau lah gitu. Nah, coba dipahamkan, datengin, ajak ngobrol. Jangan buru-buru kasih solusi. Tanya dulu kenapa. Anak kita ngambek. Tahu-tahu kita kasih solusi. Ya, dia kan kita nggak tahu anaknya ngambek kenapa. Sama aja dengan mitra. Karena aset terbaik kita adalah mitra. Dan mitra itu manusia. Orang yang punya hati. Orang yang lembut hatinya. Perlakuanlah orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Ya kadang ngambek, kadang pengen curhat, kadang pengen kalau anak kecil itu lendotan begitu loh. Maksudnya, aduh Pak, tolong dong Pak, ini Pak. Ya gitu, biasa. Itu namanya juga mitra. Namanya juga manusia begitu loh. Yang penting kita tahu batas-batasannya di mana. Yang kita nggak bisa nyuruh-nyuruh gitu kan. Ayo, nggak bisa. Tapi yang kita bisa memahamkan. Sayang loh Bu, kalau nggak di-input tuh, nanti Ibu nggak bisa dapat bonus loh Bu. Ibu udah pernah lihat bonusnya Bu? Di mana lihatnya Pak? Di AVO. Oh, AVO apa itu? Bisa jadi nggak tahu AVO apa. Jadi itulah namanya fact finding. Cari dulu apa yang jadi keluhan mereka. Nah, kita kasih solusi. Nanti ada materinya namanya handling komplain namanya. Itu ya Bu Zumroh ya. Oke, Bu Latifah Makmur. Mohon masukan, saya baru gabung di ini pada saat kelas pesantren Tibun Nabawi. Wes, luar biasa. Keren. Masuk kelas Tibun Nabawi baru gabung ya. Alhamdulillah suami izinkan ikut kelas bisnis ini. Meskipun suami masih belum setuju saya jalan bisnis ini. Karena beliau pengen saya jadi ibu rumah tangga saja. Kayaknya beliau khawatir saya kalau ini gagal fokus. Malah sibuk sama bisnis. Tapi saya bilang, saya mau ikut training bisnis ini karena pengen belajar dan cari tahu tentang bisnis saya ini. Seperti apa? Karena beliau nggak mengizinkan saya, panjang kali nih. Karena beliau menganggap bisnis MLM itu subhat. Nah, ini berarti apa? Karena nggak bisa berpotensi, karena masih dianggapnya MLM itu subhat. Berarti artinya apa, Bapak sekalian? Justru kalau ibu-ibu rumah tangga sibuk itu cocok banget aktif ya ini, benar-benar. Kata kunci di HN itu tidak harus sepenuh waktu. Yang penting sepenuh hati. Orang yang sibuk di HN itu cocok banget aktif di HN ini. Ibu rumah tangga cocok. Cukup investasikan waktu 1-2 jam setiap hari. Makanya Ibu benar Bu ikut kelas bisnis. Nah, kenapa emang subhat? Tanya ke suami kenapa sih disebutnya subhat, nggak jelas gitu. Padahal yang ikut banyak loh. HN itu yang ada Dewan Syariah 3. Ada komisaris, direkturnya itu semua Ustadz semua. Ustadz Bia Muslim Yatim. Ada Ustadz Agung Zulianto, semua Ustadz. Gitu loh. Dan itu terbukti luar biasa, bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah udah mau melihat ke-10 besok September. Jadi yang menarik adalah Bapak sekalian, memang banyak para suami itu belum mengizinkan istrinya aktif di HNI karena bayangan di otak mereka adalah kalau istrinya aktif di HNI itu keteteran nanti. Dia harus kejualan, dia harus ke hotel. Karena begini misalnya, saya pernah ada leader MLM lain gabung HNI cerita. Saya dulu Pak, setahun itu setiap malam itu HS-nya di hotel. Di hotel. Sampai jam 2 pagi. Iya kalau saya tuh MLM pakai gitu, saya pasti nggak mau. Yang HNI kan beda. HS-nya pakai Zoom, kadang di warung bakso dan sebagainya kan gitu. Dan itu kan menarik banget. Makanya kenapa ibu-ibu sekalian, ibu-ibu jangan terlalu sepenuh waktu Bu, semua dikerjain di HNI Bu. 1-2 jam aja. Karena ibu masih ada anak-anak, masih ada bapak, ibu, suami dan sebagainya. Yang penting 1-2 jam itu fokus untuk HNI. Jadi begitu suami berangkat, anak-anak udah terkondisikan, ibu keluar untuk PCA, misalnya contoh sederhana, ibu ke ngantar anak ke TK, PAUD misalnya gitu ya. Lupa kan sekarang daring, nah, itu kalau pas daring lebih enak. Daring itu banyak ketemu orang. Nah kalau pas daring jangan lupa pakai Zoom atau Google Meet, background-nya itu produk, gitu loh. Background Zoom-nya itu produk. Biar orang nanya kayak Ibu Bihat tuh belakangnya Halmat begitu. Lalu jangan lupa
sambil daring, ibu japri-japri. Gitu. Hari ini orang itu banyak orang ini kok. Banyak orang yang pegang handphone dan melek teknologi. Jangan kalah dengan keadaan gitu loh. Siapa misalnya ya? Wah, itu banyak faktor yang bisa digali loh. Dari saudara aja, udah saudara aja dikumpulin tuh. Gede banget loh. Nah, kadang-kadang kita itu saudara dikesampingkan. Kalau saya hari ini ya diutamakan, ajak bisnis segera ya ini itu. Gitu saya. Oke. Mitra stokis saya ini hanya butuh produknya Pak. Duitnya banyakkan daripada bonus yang bisa dapat dari HNI. Nah, gimana menambahkannya? Repot untuk input. Ya, berarti kalau repot untuk input, ya sekalian, ibu inputin. Tapi khusus TP pribadi. Kalau nggak mau, mending gini aja. Ya udah Bu, kalau begitu saya izin ya, semua mitra saya yang belanja ke sini saya pindah ke jaringan lain. Karena repot juga kalau mitra-mitra kita belanja ke situ dia nggak mau input. Kalau beliau sendiri yang nggak mau input ya sudah, mau diapain lagi? Tetap kita bina. Gila Bu, ajarkan cara input pakai handphone. HSS Mobile itu simple banget, cuma cek doang kok, nggak nyampe 5 menit. Ajarin terus. Ya segede apa sih gitu bahasanya, kalau bahasa saya bilang gitu. Segede apa penghasilan beliau? Ya memang karena beliau masih ngelihatnya itu bisnisnya masih kecil, masih jualan gitu loh, masih jualan, belum besar. Tapi kalau tahu bahwa bisnisnya besar banget, luar biasa, beliau pasti akan nginput. Saya begini aja deh. Ibu-ibu TP 200 poin. TP 200 poin. Saya TP 200 poin, 200 poin. Kira-kira ada segi hasil, gedean siapa? Sama-sama TP 200. Bu Ainur Rohmah, Bu Lia, Tat Nurdin, Bu Sari, Eria, terus ada Bu Maria Kadarsih, Bu Bihat, Bu Sri Sugianti, Bu Suryani, Bu Tia, Bu Nur, SC Piyaman, Bu Husnihatun Nikmah. Kalau sama-sama kita semua TP 200 poin, kira-kira bonusnya paling besar siapa? Pak Khalid. Kenapa? Yang pangkatnya lebih tinggi. Belum tentu. Apalagi selain itu? Jaringannya lebih banyak. Jangan lebih banyak, apalagi? Poinnya udah sehat. Poinnya udah sehat, apalagi? Hah? Mitranya udah banyak, Pak. Mitra udah banyak, apalagi? Punya BC, Pak. Punya BC, apalagi? Yang pasti omsetnya lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau kayak saya, berarti apa ya? Banyakin mitranya, omset gedein, terus punya BC ya gitu. Jadi LED, kerjain HNI. Saya apakah kelihatan sedih kalau omset bonus turun? Apakah saya kelihatan bergembira luar biasa kalau misalnya bonus naik? Ya biasa kan, standar, memang itulah bisnis. Ibu Bapak sekalian baru lihat saya sehari ini. Mungkin 5 atau 6 tahun ke belakang, mungkin bisa jadi saya lebih belangsang dari Bapak sekalian gitu loh. Cuma saya itu kan istiqomah aja gitu kan. Memang kalau istiqomah itu berat, Bu. Kalau ringan itu istirahat. Kalau kita dapat dijanjikan atau bahkan bahasa bukan janjikan ya, kita berpotensi penghasilan itu sampai miliaran. Membangunnya berat, wajar. Kalau ringan tuh hadiah kipas angin lah. Gampang, mudah ya kipas angin dapatnya. Nah ini menjanjikan punya penghasilan unlimited. Itu. Kuota unlimited. Unlimited, bonus. Berapapun Anda mau, bisa. Uniknya Anda kan mau ngitung sendiri boleh. Bulan ini Pak, saya mau 10 juta. Berapa omset yang saya harus sampai? 100 poin, 100 poin. 100 poin itu dari mana cara dapatnya? Ya terserah Bapak, terserah Ibu. Ya benar 100 poin. Kan ini bisnis Bapak Ibu sekalian. Kan begitu. Kok bisa gitu? Kenapa, Bu? Halo? Bu Sari, kenapa Bu Sari? Iya, Pak.
Tadi kenapa? Oh, Kepencet ya? maaf Pak, ini dipencet sama anak Pak. Oh, gitu, siap. Ya, maaf Jadi Pak. kalau ini- ya siap. Jadi kalau Bapak sekalian pengen punya bonus berapapun, tulis aja di kertas 10 juta. Lalu nanya ke mentor, Pak, kalau untuk bonus 10 juta itu kira-kira berapa omset yang saya raih? Ya 1.000 poin lah. Oh gitu ya. Eksekutif director dengan omset 100.000 poin harusnya udah 10 juta. Terus gimana caranya? Ya rekrut, bina. Kan begitu kerjanya. Benar-benar. Pak ada susah Pak. Ya memang begitu, namanya juga sesuatu yang baik. Orang sudah gini deh. Ibu-ibu bisa nggak bikin sayur asem? Sayur asem. Bisa. Coba ibu suruh saya. Pak Khoy tolong bikin sayur asem Pak. Saya bingung. Itu gimana caranya Ibu ya? Lah gitu doang Pak. Masa bikin sayur asem nggak bisa? Ya iya Ibu udah biasa. Saya kan belum biasa gitu loh. Bisa itu karena biasa. Ibu bikin sayur asem nggak pakai mikir, karena udah tiap hari. Dan saya bikin sayur asem nggak pernah mikir, pusing lah gitu loh. Tapi kalau saya belajar, terus bikin terus, pinter juga. Oh gitu doang. Kalau udah begitu, oh gitu doang itu karena kesekian kalinya mencoba. Nah banyak orang itu pengen hasilnya, namun nggak pengen jatuh bangunnya gitu loh. Mana ada Bu punya anak itu langsung cebrol jadi dokter gitu kan mana ada. Itu prosesnya panjang, kayak lebar, kayak dalam, kayak tinggi begitu. Nikah dulu, gitu kan. Terus banyak hal terjadi. Ternyata suami sama istri kadang-kadang nggak cocok. Ya memang begitulah kayak sendal, kanan kiri nggak cocok gitu. Karena kalau sendalnya kanan semua nggak bisa dipakai. Ternyata suaminya begitu. Itu problemnya dilemanya begitulah. Ya pasti semua udah mengalami. Saya sudah mengalami apa Bapak sekalian alami hari ini. Bedanya saya itu nggak pernah ngomong aja gitu aja. Kita semua itu udah pernah ngalami ini. Butia. Bagaimana strategi yang bagus untuk menaikkan level mitra dari AB? Apakah yang bersangkutan wajib naik M dulu atau langsung diproseskan jadi SM dengan mencetak 3M di Gen 1-nya? Kalau orang itu mau sukses, Bu, kayak Ustadz Denny, begitu dari AB langsung ED gitu. Enggak pakai manajer, senior manajer, langsung ED gitu. Ya kita tinggal ceritakan, ini Bu peluang sukses di ANI. Ada dari mulai platinum sampai jadi executive director atau ED. Platinum itu Bu punya 12 executive director. Ya penghasilan minimal 250 juta. Dengan syarat ini Bu, 12 jalurnya itu ED semua. Nah ED itu punya masing-masing punya minimal 6 senior manager. Nah satu senior manager itu punya 3 manager. Nah Ibu bulan ini kira-kira mau apa dulu nih? Begitu. Ingat, kalau dalam kondisi coaching itu jangan kita yang kita yang mengambil seakan kita mengambil keuntungan. Tapi kita ngarahin mitra, ayo Bu. Ibu cocok banget sukses di ANI. Ibu kira-kira butuh berapa sebulan ini, Bu? Ibu kira-kira penghasilan pengen tambah berapa nih penghasilannya? Oh, saya pengen kayaknya Pak, ini kayaknya sebulan ini minimal saya punya tambahan bonus, tambahan uang penghasilan 1 juta aja Pak, 1 juta. Oke, 1 juta. Kita kejar dulu 1 juta, Bu. Gimana caranya Pak? 1 juta itu adalah Ibu punya omset minimal 10.000 poin. 9.000 sampai 10 poin. Itu levelnya paling enggak senior manager. Senior manager itu punya 3 manajer, Bu. Yang punya masing-masing 3.000 poin. Nah, kira-kira 3 orang ini siapa, Bu? Itu begitu. Beda begini, ayo Bu, jadi SM Bu. Nah kita kan nanya dulu, gitu loh, dia butuhnya apa. Ada loh Bu, gabung HNI itu yang tidak butuh uang, tapi senang dengan produknya. Ada orang yang senang HNI itu karena dengan banyaknya teman-teman yang soleh-soleh, ada begitu? Oh, nggak semua dengan duit. Jadi baiknya gimana? Baiknya kita arahkan yang terbaik buat dia. Coaching namanya. Duduk bareng, ngobrol, fact finding, nanya. Ibu pengen apa Bu? Ibu pengen apa? Ibu punya mimpi nggak yang mau diwujudkan? Gitu. Seperti itu Bu Tia ya. Baru nanti begitu dia udah paham,
Nah, strateginya Bu, kalau Ibu mau jadi platinum, segera jadi ED. ED itu punya 6 SM. Nah, Ibu SM itu kan punya 3 manajer. Nah, Ibu target bulan ini usahakan Bu bisa manajer. Saya bantu Bu, gitu. Beda nggak cara ngomongnya? Kita ngasih target sama kita itu ngasih solusi gitu loh. Kalau kita ngasih target berarti itu kita yang merasa diuntungkan. Kita punya kepentingan. Tapi kalau kita ngasih solusi itu kepentingan mereka. Bisa dipahami? Itu betul ya? Oke, lanjut. Bisa. Oke, sip. Bu Fitria Rangkuti. Ini kayaknya orang Medan apa ini Rangkuti? Rangkuti ini kan marga orang Medan kayaknya. Kayak istrinya Bang Rizal. Istrinya Bang Rizal itu kan ada Bu Rida Rangkuti atau siapa namanya itu? Rangkuti itu marga Betawi, Ustaz. Oh, Betawi. Bukannya Medan. Medan, Ustaz. Masa Medan. orang Betawi namanya Rangkuti. Oh, bikin kaget aja. Dikadain Ustadz, dibohongin Ustadz. Iya. Pakai jurus apa kira-kira biar kita nggak dicuekin kalau mau follow mitra? Misalnya ngejapri satu-satu, sebab saya sering dicuekin, kasihan saya kan. Ya biasa mah, diantepin mah biasa. Makanya Bu, jangan tiap hari itu cuma WA-nya nanya tutup poin aja. Ayo Bu, udah tutup poin belum Bu? Wah, ayo tutup poin terus ditanyain gitu loh. Nah yang lain, ngobrol biasa aja. Saya kalau HS, kalau follow up itu nggak langsung tutup poin. Nyantai dulu Bu, ngomong dulu, basa-basi dulu, gitu loh. Soft selling, soft prospecting. Nah, HS kalau beda kalau misalnya kalau mitra atau agen yang memang udah komitmen pengen sukses dengan saya, itu saya kejam gitu loh, kerjain. Loh Bapak kan sudah pengen sukses kan, milih saya jadi mentornya. Ya ini tolong kerjain gitu loh. Ini kan bisnis Bapak, beda. Kalau belum ini ya mending ngobrol. Misalnya ngerujak bareng gitu loh. Ayo Bu, ngerujak bareng Bu yo, gitu loh. Ngerujak bareng sambil ngomong. Pedes banget Bu ya. Iya. Kayak ini apa namanya kayak Jalati Hot begitu loh. Emang Jalati Hot kayak mana? Yuk gitu sambil ngomong. Ih panas banget sih Bu. Iya, ini kayak minum ini ya, minum yang seger-seger ya. Ibu ada kopi sevel nggak? Kita bikin nanti kasih es. Itu namanya follow up namanya. Emang kopi sevel enaknya apa? Nyantai gitu loh dengan kondisi saya kalau ngisi HS nggak pernah. Ibu buat sekalian, wah semangat nggak ada. Itu kalau di training yang di ruangan hotel yang bisa ini. Kalau di rumah di teras rumah gitu kan kayak tadi semangat itu orang datang itu. Apalagi takbir. Sangkanya saya teroris nanti. Jadi ya santai Bu, nyantai aja gitu. Saya kan ada follow up itu datang ke rumahnya ngobrol, gimana Bro kabarnya Bro gitu. Ya gini lah begitu. Ya silakan Pak Udin. Nah, izin berbagi testimoni, Ustaz. Boleh silakan. Saya punya mitra itu teman istri, teman MTS ya. Ya. Jadi kalau mau follow up itu dia lucu tapi greget. Jadi dia bilang ke teman-teman dari teman SD, teman SMP, teman SMA. Dia bilang gini, teman-teman besok datang ke rumah gue yuk kita ngerujak bareng. Tapi dia nggak bilang follow up, dia nggak bilang home sharing, bilangnya seperti itu. Jadi yuk kita ngerujak bareng. Ya pokoknya ajak aja siapa yang nggak ngaruh, mau teman kayak mau saudara ajak aja. Yang penting kita bisa ngerujak bareng gitu. Memang dia nggak bawa HNI, tapi begitu mereka sudah masuk ke dalamnya semua, diselipin HNI semua, ya minumannya HNI, ya brosurnya HNI, apalagi memang membangun kedekatan dengan mitra itu adalah sebuah emosional yang harus dikontrol. Jadi kalau kita mau punya tim solid, jangan sampai mitra kita itu bete, ilpil ketemu kita, dia pasti ngomongin HNI, dia pasti ngajakin bisnis HNI. Jangan sampai terjadi seperti itu. Backgroundnya harus kita rubah. Saya yakin semua teman-teman pasti punya skill, punya kemampuan untuk bisa merangkul kawan-kawan dengan caranya gitu. Jadi nggak perlu ngikutin cara mentor, tapi memang harus cara kerja benar. Tapi kita tidak menjadi seorang mentor, tapi kita harus jadi bagian dari orang yang kita akan follow up. Kita satukan frekuensi dulu, kasarnya seperti itu. Terima kasih. Nah, Mantul. cakep. Iya, itu
itulah wajar seseorang bergerak MM di belakangnya tuh. Kalau saya kan STM, bukan MM ya. Tapi menarik memang begitu ya, memang begitu ya. Jadi artinya tidak ada jurus spesial. Intinya itu kan kalau dalam leadership itu kata kuncinya apa? Perlakukanlah orang lain seperti kita pengen diperlakukan. Itu aja. Coba ibu-ibu, kalau ditanya terus saja, saya sampai jengkel tuh. Tahu MNC ya? MNC Indovision tuh. Ya Allah, tiap hari telepon dengan matiin. Misalnya kita telepon lagi matiin. Saking jengkel saya bela gitu. Saya setahun bayar lah gitu, jengkel tuh. Gedek gitu bahasa orang Taiwan. Karena lagi meeting di telepon, lagi di rumah telepon. Seperti itu bayangin coba. Kalau minta kita tiap hari kayak gitu, ya namanya gedek juga gitu loh. Mereka aktif bukan karena paham, tapi karena jengkel gitu. Ya memang kalau dalam teori bisnis nggak masalah begitu. Bodoh amat, ente mau gedek kemana, terserah. Yang penting ente itu aktif, kan bukan begitu konsepnya. Kita itu bermitra tidak sehari 2 hari. Long term, bertahun-tahun, seumur hidup. Ya. Jadi baiknya itu ngobrol, ajak bercanda-bercanda begitu. Nah, mereka udah senang dengan kita, nyaman dengan kita, insya Allah apa ngomongan kita itu dipercaya kok insya Allah. Ya, silakan Galaxy J2 Prime. Ini siapa nih Galaxy J2 Prime ini? Udah raise hand tuh. Silakan Galaxy J2 Prime. Siapa ya? Nggak ada nama ya soalnya. Mungkin pencet ya dia. Oke, lanjut. Butia lagi. Nah, maksudnya begitu Pak, yang dijadikan SM itu Gen 1 supaya langsung cepat ide dengan mencetak 6 SM. Ya, memang. Tapi ya gitu Bu, perlu ngobrol dulu. Fact finding-nya dulu. Temukan dulu mitra itu butuh apa sih gitu. Butuh apa gitu. Oke, lanjut. Nah, Mbak Bara nih, cara menambah HNI Cash gimana? Ada yang punya pengalaman nambah HNI Cash? Boleh, silakan Pak Nudin. Nambahin mitra, aktif belanja. Bentar. Enggak, ini mau input HNI Cash. Pak Nudin mau share screen. Siap. Oh enggak, saya cerita aja. Kalau share screen saya enggak ini kayaknya. Boleh share screen juga bisa. Bentar, saya jadikan co-host dulu. Siap. Ya, silakan. Siap, baik. Teman-teman, seperti ini kalau teman-teman mau cara top up di HNI Cash ya. Misalnya kita punya uang cash nih. Punya uang cash, kita mau tambahin saldo untuk HNI Cash. Baik, saya coba. Nah, ini dia. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah. Belum di share screen nih Pak Nudin. Oh, belum? Belum. Bentar. Saya mana nih? Share screen-nya nggak ada ya saya. Ada, udah kan jadi co-host ya. Siap. Oh, di sini ya. Punya orang saya itu bentar. Di profil rename. Ini yang bawah hijau itu, ibu atau atas itu? Bawah itu ada share screen. Mute audio, bentar dulu. Ya belum. Nah, bentar. Security. Nah, share screen option. Ya, share screen. Iya, share screen itu. Sudah? Belum. Sudah belum? Belum. Ini saya pakai video yang kedua. Sudah lihatin Pak. Sebentar. Ya. Saya pakai video kedua ya. Ya. Mana video saya mana? Nah. Oke. Ini Pak Nudin nih. Nih, yang bawah ini nih. Yang hijau ini hijau. Hijau. Oh iya siap. Bentar. Saya belum full screen. Wah iya pantesan saya cari-cari nggak ada. Siap. Belum full screen ternyata tadi saya. Oh mohon maaf ya, siap. Sudah? Ya. Lagi proses. Baik. Nah, ini teman-teman jadi seperti ini nih tampilan cara ngisi pakai ini. Kita pakai, teman-teman pastikan sudah mempunyai virtual account ya.
virtual account teman-teman. Nah, ini dia virtual account-nya. Saya sudah punya 2 virtual account. Ini gratis dari HNI disediain. Jadi bagi teman-teman yang punya kesusahan membuat rekening, ini ada 2 nih. Cara membuat virtual account itu di bawah tadi ada request nih. Nah, ini request virtual account. Nah, nanti dia kalau teman-teman sahabat sudah memasukkan email, dia langsung bisa. Nanti akan dikirim via email untuk aktivasinya. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mau tambah nih dari apa namanya, dari saldo uang pribadi, dari misalnya saya dari bank apa nih, dari pakai handphone biasanya karena mobile banking. Tapi kalau ini langsung aja, ini nanti di copy. Nah, ini rekeningnya nanti pada saat mengisi di ATM bisa langsung masukkan rekening ini dan otomatis nanti saldo HNI Cash akan bertambah. Atau dari bank BB atau dari bank Mega. Saya sering melakukan top up. Kadang kan istri saya tuh belanja nggak punya duit adanya uang cash karena belanja dari mitra. Ke BC mintanya transfer. Nah, pakai HNI Cash. Akhirnya HNI Cash saya dipakai. Begitu istri saya kasih, saya langsung top up ke bank, ke ATM. Jadi nanti di ATM itu kita langsung masukkan nomor rekening ini atau yang ini, otomatis saldo akan bertambah di HNI Cash. Jadi seperti itu. Mantap. Saya baru tahu juga. Iya. Aduh, saya juga itu, Masya Allah luar biasa benar Pak Walid. HNI Siap. itu, bisnis yang luar biasa banget. Jadi apapun kebutuhan mitra itu diakomodir. Saya makanya sudah jatuh cinta banget sama HNI. Sekarang saya mengisi pulsa pun nggak perlu jauh-jauh, dari rumah aja pakai HNI Cash, luar biasa. Jadi gaji saya itu saya masukin HNI Cash malah buat beli ini, beli itu, kebutuhan rumah tangga. Jadi gaji saya itu nggak ada di bank ini, sayanya banknya ada di bank HNI. Makanya ibu-ibu, teman-teman semua saya saranin kalau mau jualan pulsa masukin aja ke saldo HNI Cash, bisa dapat untung. Karena di HNI Cash itu kita beli pulsa cuma 102. Begitu kita jual 105 lumayan 2.500. Jadi banyak. Mau beli pulsa juga orang kesusahan pulsa, kita berikan pulsa bisa potongan PLN maksudnya ya. Kecuali yang prabayar mungkin belum. Saya juga kalau baca bayar Telkomsel itu kan saya langganan prabayar ya, pasca bayar. Jadi begitu bayar saya langsung pakai HNI Cash. Alhamdulillah tidak ada biaya administrasi Rp1 pun karena udah kerjasama. Jadi ibu yang masih pakai bank-bank konvensional silakan saja uangnya dialihkan ke HNI Cash. Bayar pakai HNI Cash, nggak perlu ngantri di ATM, nggak kena administrasi, luar biasa. Cakep. Keren. Terima kasih Pak Nurdin. Ini kayaknya saya jadi tahu. Oh gitu cara. Aduh, luar biasa. Boleh. Nah, saya akan contohkan sekarang untuk saya gantian nih Pak Nurdin ya. Makasih Pak Nurdin ya. Wah keren. Lanjut Ustaz. Nah, ini saya akan karena ada tanya HNI Cash. Saya akan mulai hari ini ngajain bagaimana Bapak sekalian bisa pertama e-tol, bayar listrik, terus pulsa, macam-macam, pulsa dan sebagainya. Kita lihat ya, kita share screen dulu. Kita masuknya pakai Google Chrome. Saya pindah dulu ke bawah ini. Oke, kita pakai HNI Cash. Oh bukan, Halmall. Masuknya Halmall ya kalau mau belanja. Ya betul. Halmall. Halmall.id. Nah nanti loginnya itu pakai password AVO. Ya. Bukan kan? password AIS bukan. Jangan salah itu. Kadang-kadang suka tukar password AIS sama ini. Saya pakai ini BC aja ya. Masuk. Nah, begitu udah login. Nah, dia muter-muter begitu, sudah. Save aja apa. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, di sini ada merchant di ujung. Wah, ketutupan dengan gambar saya. Saya matikan kamera dulu ya. Biar tidak ketutupan. Oh, masih ketutupan juga. Masih di bawah, Stan. Masih di bawah terus. Masih di bawah itu. Token segala macam di bawah adanya masih. Iya.
Ini kalau ini di atas begini, misalnya kategori. Ya, betul. Kita mau beli produk digital. Di Ya, sini siap. ada pulsa. Saya gedein, saya gedein. Ya. Nah, untungnya Up. laptopnya bisa digedein. Ya, betul. Jadi pulsa pakai data, Telkom Group, Grup OVO, Grab OVO, listrik PLN, e-tol, BPJS, dan PDAM. Jadi kayak bisa biasanya bayar e-tol saya itu pakai ini. Jadi kalau di jalan, kehabisan tol, saya pakainya HaniCash. Misalnya contoh kita beli pulsa atau pakai data ya. Kita klik. Lalu Izin Ustaz. Yes. Itol aja, itol. Coba saya belum pernah soal yang itol. Oh, e-tol boleh. Kita e-tol ya. E-tol. Nah, kita masukin nomor tol ini. Nih, nomornya sudah ada nih. Ini kan gini. Lalu kita pilih nominal. Nominal itu saya biasanya pakai apa namanya? Saya biasanya pakai Mandiri yang di Indomaret. Indomaret kan Mandiri. Iya, betul. Nah, saya ngisinya yang biasanya 100 atau 150, 200. Jadi kalau misalnya dipakai di Indomaret itu 100.000 itu bayarnya 100.500. 101.500. Ya, 100.500 begitu ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ini seperti ini, lalu kita beli. Bentar. Berarti langsung ya, nggak perlu KTM lagi ya, mantap. Nah, ini lalu kita bayarnya pakai ini. HaniCash. Ini lumayan nih ada. Wih, 5 miliar HaniCash-nya, mantep. Amin. Nah, tinggal diklik begini, diklik, baru bayar. Nah, tadi saya baru ngisi jadi saya ini. Itu udah masuk, bisa lihat, baru kita aktifkan pakai NFC. Nah, ini. e-tol saya ini kan kayak gini. Ya. Indomaret. Itu pakai NFC, jadi pakai handphone. Tempelin. Nah, itu pakai NFC-nya itu kalau saya pakai BSM. Jadi BSM dia di aplikasi BSM Mobile ada apa namanya, kan dia mandiri nih. Koneksi mandiri kan mandiri BSM ya. Itu ada namanya update ini. Ini, bentar. Saya screen pakai yang ini, pakai handphone saya. Ya, betul. Salah. Bukan. Ya, berarti harus pakai NFC ya. Kalau pulsa kan nggak perlu. Nggak perlu. Ya, betul. Kita screen. Ini masuknya ke sini. Ini BSI. Nah, BSI. Lalu kita kliknya di beli e-money. Nah, e-money. Lalu dia ada update saldo. Update saldo, ketempel belakangnya. Tidak ada ini karena saya belum isi. Ya, tadi nggak dibayar. Tapi kalau misalnya mau ngecek kan tinggal informasi saldo, tempel. Ya, siap. Mantap. Nah, masih ada 50.000. Gitu. Jakarta Cikampek itu habis. Saya kalau ke mana? Ke Kartosuro biasa ngisi 150. Jadi berangkat 50.000, pulang 50.000. Jaga-jaga 50.000. Jadi kalau pas kehabisan tol di jalan, saya pakainya HaniCash gitu loh. Dalam HaniCash saya isi terus. Handphonenya harus mendukung NFC-nya. Iya, harus ada NFC ya. Jadi kalau Bapak sekalian mau beli handphone, pastikan ada NFC-nya. NFC. Apa sih Pak NFC? Lihat di menunya saya sekali lagi. Ini kalau nggak diselain ini, ada kan materi begini kadang-kadang jarang di ini. NFC itu kalau begitu tarik, nah ini ada NFC, yang warnanya itu biru itu, bawah itu NFC, gitu ya. Itu sekalian ya. Itu untuk
untuk misalnya nih, kalau saya bayar listrik, saya pakai Anycash. Listrik saya itu pakai Anycash. Terus, Coba ingin tahu caranya gimana. oke, Kalau- bayar listrik ya. Kita bayar listrik. Bisa contoh sederhana, kita back lagi kategori produk digital. Pulang atau yang per bulan itu, Pak? Ya, dua-duanya ada kok. Token ada, yang prabayar juga ada. Oh. Ini kan ada pilihannya. Ini saya gedein, saya besarkan. Wah, kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, kalau kita klik token, ini ada token, ada tagih listrik. Tinggal milih. Yang mana? Kalau saya kan masih tagih listrik, namanya orang kampung ya. Nah, kita masukin. Nah, ini sudah ada kesimpan di sini. Nomornya udah simpen. Misalnya nomor yang ini. Bayar. Nomor Nah, itu masuk nomor tuh. Nomor itu ID pelanggan di PLN. Oh. Soalnya Jadi, saya kalau di Hong Kong bayar listrik di Indonesia itu bisa. Iya. Ini kan dapat Makanya 163. Kalau ini dibayar, kita klik bayar. Klik bayar. Itu nanti tinggal kita milih. Kalau pakai Anycash tinggal klik Anycash. Lalu bayar, selesai udah. Gitu doang. Masya Allah. Nah, kalau Tapi- yang token sama dengan begitu. Saya ulangi yang token ya, yang token. Kok pulsa ya? Listrik. Pak, Lupa. besarin dikit, Pak. Ya, bentar, saya besarin sedikit. Ini yang token. Yang token sekalian. Ini klik token, lalu masukin nomornya. Nih. Lalu pilih nominal. Ini nominal. Berapa nominalnya? Nih. 100, 200, 400, sejuta, 20, 50. Nah, itu. Ada 20 juga ada. 50 juga ada, 100 juga ada. 50 misalnya gitu. Kita beli. 20.000 ada. Nanti ini kelihatan dulu. Kok hilang? Wah, kepencet nih. Kepencet. Ulang. Nah, ini kita kasih dulu sedikit. Ini kan token listrik nomor ini. Kita pilih nominalnya. Oh, bisa. Nah, ini pastikan namanya benar. Sumardi. Ini dia 900 volt. Lalu kita ini yang mana? 20, 50, klik 50, bayar. Ya. Kalau udah, nah tinggal bayar pakai AVO. Nanti begitu dibayar, itu nanti kita dapat SMS. Kayak mana SMS-nya? Nah, saya lihatin di handphone. Itu berarti umpama kita di Indonesia terus buka itu isi ulang itu kita juga bisa. Bisa banget. Ini saya SMS-nya ya. Ya. SMS-nya. Nih, tagihan pembayaran listrik 235.000. Anycash berhasil. Nah, Sumardi. Ini tadi etol 150, 650 berhasil gitu loh. Etol. Pembayaran ini pulsa juga, ini kan saya beli pulsa nih. Pembelian pulsa Indosat 25.000 berhasil gitu loh. Nanti kalau sudah itu kalau pakai token, nanti kita dapat token dari sini. Nih, isi ulang listrik berhasil. Tokennya 17, 40, 35 itu. Nah, itu yang dimasukkan ke listriknya. Gitu. Jadi Anda bisa
buka itu. Jadi Iya, masukin dulu kan duitnya. Makanya kali ini tempat saya, bonusnya nggak usah rekening aja, masukin Hanicash aja. iya, di tempat saya tuh banyak yang isi ulang soalnya Pak. Gitu. Jadi enak kalau Kurang-kurang pakai Hanicash gitu loh. Tadi udah diajarin sama Ustaz Nurdin kan bagaimana caranya itu ngisi Hanicash. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana mindah dari rekening ke Hanicash. Iya Pak. Caranya ada di pengaturan. Bentar, oke. Kita share screen. Pak Khalid. Yes. Pak Khalid. Itu tadi mau tanya yang etol tadi, berarti nggak usah diregistrasi ulang, langsung bisa dipakai nggak? Yang penting pakai NFC, Pak. Ditempel ke HP itu pakai NFC. Kalau nggak ada NFC, datang aja ke Indomaret. Oh, gitu. Cuma tolong di apa namanya? Di update gitu saldo saya. Oh ya. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Dan itu gratis kok. Nah ini di pengaturan kelihatan ya, saya gedein di pengaturan itu bagaimana cara merubah jadi merubah ke Hanicash. Kita ubah cara pencairan bonus. Ini adalah transfer bank yang biru, yang hijau Hanicash. Kalau kita klik begini, maka ini berubah jadi Hanicash semua. Bonus kita langsung Hanicash semua. Ketika kita simpan langsung masuk Hanicash. Itu ya. Itu sangat sederhana banget. Karena Hanicash itu jadi potongan cuma satu. Pajak aja. Nggak ada potongan admin bank. Nah, kita bisa nanti ngelihat itu mutasinya itu di sini. Mutasi Hanicash. Mutasinya itu kayak gini. Wah, dia isinya pada banyak kuliah semua. Ini bisa pada ikut apa namanya? Kelas bisnis. 69 semua ini. Gitu ya. Barokallah Pak. Alhamdulillah. Gitu. Pak Jadi, Khalid, izin bertanya. Ya kan, Bu Rosi. Ya, terima kasih. Pak, jadi kalau untuk yang proses tadi kita biasa transfer ke bank, itu tidak perlu melalui CRM, tinggal mengubah pengaturan tadi saja ya? Maaf, saya tadi Ya, agak tepat kelewat. sekali. Tepat sekali. Oh, siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Dan sekarang Hanicash itu bisa 3 pilihan. Ada PIN, SMS, email. OTP-nya. Nah, kalau mau rubah jadi PIN, maka harus nanti ada OTP ke SMS dan OTP ke email. Jadi saya biasa belanja itu pakai Hanicash sekarang. Beli apa-apa pakai Hanicash sekarang. Sama agen itu pakai Hanicash. Dan nyimpen duit di Hanicash, ini rahasia ya. Nyimpen di Hanicash atau di e-wallet itu aman, sentosa. Nggak ada potongan macam-macam, nggak ada admin bank dan sebagainya. Dan penting, tidak terdeteksi oleh siapapun. Jadi kita mau nyimpen, yes. Khalid, mohon waktu untuk tanya satu lagi. Boleh, silakan. Saya kan ada mitra itu dia sebelum ada HNI Cash kayaknya dulu ya. Dia ikut di tahun 2015. Nah, jadi kalau saya ngecek per bulan dari tahun 2015 April kalau nggak salah, itu kan dia ada bonus. Tapi yang di HNI Cash itu hanya muncul itu nggak semuanya gitu loh dari totalnya. Ya. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Sama-sama. Nah, kebijakan adalah sebelum diaktifkan Hanicash-nya, yang lama-lama itu harus ditransfer rekening. Maka perlu ke CRM. Gitu. Jadi hubunginya CRM, nanti via CRM itu ada by telepon, ada by phone, jam kantor, jam 8 sampai jam 5. Kalau 24 jam pakai Telegram atau email. Emailnya adalah crm@hni.net. Gitu. Ini ada di kalender nih. Ada kan punya kalender meja begini kan? Punya kalender meja ini? Belum ada, Pak.
Belum ada. Emang nggak dikasih? Ada. Hanya LED aja. Harus LED dulu ya. Oh, Harus LED dulu kan, Pak. Kali nih saya Pak, pikir semua kasih lah dapat. kalender meja HNI. Enggak, saya pikir semua dapat itu. Hanya coach. LED doang berarti ya? Ya, silakan. Ada lagi. LED aja, Pak, yang dapat. Enggak kali-kali Siap. bagi-bagi gitu loh, Pak. Bagi, Bang Olen. Khusus satu grup dia ini tuh, berarti. dibagi. Ya. Bagi-bagi Masalahnya khusus yang yang mau khusus. dibagi apa nggak ada dibagi gitu loh. Nggak ada dibagi. Itu tanggalan. Ntar saya kirim di grup, Bu. Di grup cetak sendiri ya, Pak. Di foto saya kirim di grup, cetak sendiri. Kalau mau dikirim sekarang telat. Udah apa? Udah 2000, udah mau habis 2021. Iya, udah 8 bulan. Kalau mau gini, nih. Kalau mau itu jadi LED tahun ini, nah besok tahun baru dapat kalender gitu loh. Jadi kalau tanya kenapa pengen jadi LED Pak? Pengen dapat kalender. Ya gitu. Oke, sama Nurdin bikinin. Siap. Bisa. Saya setting bisa, Bu. Khusus bulan Juli aja, Agustus. Agustus ya, siap. Ini bikin nanti, bikinin. Tuibon untuk apa kalendernya Juli gitu. Ustadz Afwan nanya, Ustadz. Ya, silakan. Tadi syaratnya SM punya berapa manajer, Ustadz? Minimal punya 3 manajer di generasi 1. Oh ya, oke. Siap. Syukran, Ustadz. Oke, silakan yang lain. Ini hal sepele kadang-kadang loh, tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu kadang-kadang bingung juga. Kecil-kecil begini loh, pritil begini, harus ada orang yang sabar, nggak usah satu gitu loh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bro Prawari. Apakah pembayaran di halmall.id hanya bisa lewat HNICash saja? Tidak. Bisa lewat transfer. Bisa lewat transfer. Atau e-wallet. E-wallet nggak bisa deh. Pakai HNICash atau transfer aja. Gitu. Misalnya mau beli baju Nakumi Nakabi yang biasa dipakai leader itu, nah itu bisa di situ. Atau misalnya beli kerudung atau macam-macam, nah, bisa lah, bisa. Oke. Terus ini ada yang tanya nih, kalau nggak ada NFC-nya, NFC-nya gimana? Kalau basically nggak ada NFC-nya, Anda bisa ke ATM atau bisa ke Indomaret kalau kartunya kayak punya saya. Indomaret Card. Datang ke Indomaret, nempel aja. Tolong diupdate dong. Cetek udah selesai. Gitu. Makanya saya beli handphone yang bisa buat kerja. Investasi lah, investasi dikit. Ada mahal dikit apa, yang penting kan awet. Ini alhamdulillah udah dipakai 3 tahun, belum ada masalah. Saya nggak mau ada masalah ya. Gitu loh. Tapi alhamdulillah awet ya. Jadi kalau dibagi-bagi ya sama aja gitu loh dengan handphone yang biasa-biasa. Oke, ada lagi lain pertanyaan? Ya kan? Ada pertanyaan lagi? Transfer dari bank. Ada Pak, ada Pak. Ya, silakan. Begini. Bu siapa? Bu Ainur Rahmah. Ya, silakan Bu. Kan adik saya kan belum stokis Pak ya. Ya. Ya belum stokis. Nah itu kan ada tetangga sudah member, dia sudah member HNI. Terus gini, aku minta tolong dibelanjain, nanti poinnya ambil kamu yang ambil, suruh ngambil adik. Itu cara kerja benar apa enggak Pak kayak gitu? Ya kalau itu kan namanya minta tolong akadnya udah jelas. Akadnya udah jelas. Itu namanya tolong menolong, Bu. Beda itu nggak ada kita nggak ada tujuan. Misalnya gini, jadi kurir yang nggak boleh adalah ibu nawarin, mau nggak Bu belanja dia ini saya nitip saya, tapi poin buat saya itu nggak boleh. Tapi kalau orang itu tawarin, mau nggak tolong belanjain ya, nanti poinnya buat kamu. Itu udah bukan masalah kejadian benar atau tidak, itu saling tolong menolong lah. Ibaratnya gini. Tolong beliin mau ke pasar ya, nitip sayur. Sisanya buat kamu. Begitu beda, sama aja begitu. Soalnya terhitungnya upah. Kata mentor saya kan kemarin kan video call sama adik. Berhubung aku sama adik kan jauh gitu.
Tapi jangan gitu. Itu tidak cakep gitu katanya gitu. Iya, memang itu tidak cakep kalau terjadi duplikasi. Nah, saran terbaiknya memang adiknya itu jadi stokis. Jadi nanti orang itu bisa belanja di tempat adiknya lebih dekat dan sama-sama untung gitu loh. Tapi kalau diminta tolong dan orang itu ikhlas poinnya ini nggak masalah. Yang penting jangan jadi habit gitu loh. Jadi semua tawarin, ayo Bu belanja ini aja saya titip sama aja saya aja nanti saya anterin. Tapi poin buat saya itu nggak boleh. Gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi lain? Bu Suwarti ini mic-nya aktif apa mau tanya atau gimana? Ini Pak, saya kan saya udah DC alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin ada mitra datang belanja. Dia baru 2 bulan gabung HNI, tapi kan dengan mitra jauh kan. Tapi dia itu menggabungkan suaminya ingin ikut saya dan dia belanja itu dimasukkan ke suaminya. Tapi dia itu mitra orang lain tapi suaminya mitraku. Itu gimana, Pak? Enggak apa-apa tuh. Udah di input belum, Bu? Suaminya udah didaftarin? Sama Udah, Ibu? sekarang udah 1 bulan ini tuku 200 terus ini. Next time kalau memungkinkan, kalau ada begitu kasusnya itu, biarkan suami itu ditaruh di bawah istrinya. Itu nggak apa-apa Bu, Ibu tetap aja di jaringan sono, belanja di sini, suami Ibu masukin aja ke bawah Ibu. Kalau Ibu mau ikut pembelian kami nggak apa-apa. Seperti itu Bu. Ya sama lah, Ibu kan bukan jaringan saya, tapi kan nggak saya minta suami daftarin ke saya Bu kan enggak. Gitu loh. Artinya adalah kita itu apa ya? Kalau kita itu membantu membina jaringan orang lain, maka nanti jaringan kita yang di luar sana itu akan dibantu dibina orang lain juga. Gitu coba. Tapi kalau udah terlanjur, ya sudah, mau gimana terlanjur lagi? Udah terlanjur kan? Pak, udah terlanjur. Gitu. Ya, kalau udah terlanjur, nah usahakan nanti jangan diulang lagi, jangan ada kalau ada kayak gitu lagi, usahakan banget itu ditaruh di jaringan asalnya aja, nggak apa-apa. Saya nggak enak juga Bu, bisa contoh Bu Suwarti ini ada mitranya di dekat rumah saya, di rumah saya toh, lalu dia nyari bisi, ketemu di rumah saya, lalu datang ketemu saya jadi semangat, lalu dia bilang gini, Pak saya mau daftar di bawah Bapak aja gitu loh. Waduh nggak bisa Bu, yaudah suami saya yang daftar. Kira-kira kalau Ibu tahu saya mendaftarkan suaminya mitra Ibu, jadi mitra saya, kira-kira gimana Bu rasanya Bu? Iya itu makanya itu Pak, karena kemarin tuh dia nggak tahu didaftarin temannya dengan 10.000, jadi belum nggak tahu apa. Beda. Kalau beliau nggak pernah ada akad daftar, tahu-tahu didaftarin, berarti itu boleh. Beda akad begitu loh. Misalnya contoh, saya nggak daftar Pak, tapi tahu Pak saya punya nomor ID. Loh kan saya nggak daftar. Ya terserah saya mau daftar semua lagi. Kalau saya nggak ada akad daftar. Kalau misalnya KTP tahu-tahu didaftarin, misalnya ada data, misalnya data pengumpulan KTP untuk bikin KK misalnya gitu ya. Lalu tahu-tahu KTP kita itu didaftarin agen HNI, mitra HNI, ya kita nggak pernah akad daftar. Nah itu boleh, daftar ulang lagi boleh. Karena secara hukum batal dia. Gitu Bu. Iya. Dia nggak tahu semua produk itu dari saya kemarin tuh. Ya pasti begitu Bu, pasti begitu. Kalau tahu semua produk dari leader terdekat itu sudah biasa. Gitu. Tapi, ya kayak kita semua lah belajar Bu. Ibu belajar sama saya, tahu produk, tahu bisnis, paham dan sebagainya. Kan nggak saya minta Ibu mendaftarin suaminya ke saya kan gitu. Kalau misalnya daftarnya itu gara-gara nggak tahu, dia tahu-tahu daftar sendiri, dia dia nggak merasa daftar, didaftarin orang, itu boleh direkrut ulang. Karena secara hukum batal itu pendaftarannya. Terkecuali itu saudara ya. Saudara atau mungkin adik, daftarin kakaknya, itu biasa begitu. Saya daftarin kakak adik-adik saya, nggak saya konfirmasi. Gitu.
Gitu Bu ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Yang paling penting nanti ke depan itu kita saling menjaga. Coba Ibu ngerasain misalnya gitu loh. Meta Ibu itu datang ke bisnis saya. Begitu datang malah semangat masuk jaringan saya. Jadi stokis di jaringan saya. Jadi leader lagi. Kira-kira gimana rasanya? Yang kalau saya berpikir begitu, Bu, udah banyak jaringan orang lain gabung ke saya. Ya, silakan Bu Rosi. Iya Pak Holid, saya juga tadi itu banyak mengalami seperti ceritanya Bu Suartini ya. Jadi banyak dulu mitra saya itu yang saya rekrut istrinya, terus sudah jadi manajer, ternyata suaminya diambil orang lain. Terus aktif itu banyaklah saya mengalami. Nah, ketika sekarang saya terbalik Pak. Setiap orang datang ke DC saya itu banyak yang stokis-stokis, bahkan saya mau bergabung sama Mbak aja deh gitu ya. Enggak apa-apa, tapi saya tetap menolak ya Pak Holid, karena saya pikir saya sudah merasakan sakitnya gitu ya. Ketika dulu kita mengenalkan HNI, terus konsul-konsul kita ke Umi Sabil langsung gitu ya. Ternyata direkrut orang gitu ya, seperti itu. Jadi memang harus berbesar hati ternyata di HNI ini ya. Jadi diikhlas-ikhlaskan, ya sudah, yang memang bukan jaringan kita ya kita taruh tetap di jaringan orang lain, belanja dengan kita gitu, seperti itu. Ya demikian, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi kalau saya pribadi ada mitra saya disable, itu ternyata direkrut kawan saya sendiri, ya sudah ikhlasin aja gitu loh. Toh ya juga saya nggak bisa menghindanya karena jauh lokasinya, atau mungkin bisa jadi karena mungkin saya belum ada sempat, ya nggak apa. Kalau saya bilang ada, bisa gini, ini kok orang ini aktif ya di grup pembinaan mentor saya. Saya japri, wah selamat Bu ya, udah aktif lagi. Ternyata kok saya lihat di AVO kok 0. Oh ternyata direkrut sama kawan saya gitu loh. Ya, saya bilang ya sudah. Tapi yang kasihan itu mitranya. Saat saya dengan tim saya kumpul, ajak acara lagi acara gitu, beliau menyingkir karena merasa bukan jaringannya gitu loh. Jadi ketemu saya itu jadi canggung. Kayak gitu jadinya. Makanya semenjak saya juga hari ini kalau ada orang ya gini Bu, coba bayangin gini, Ibu jahit tetangga saya, kayak mana? Pindah dari Lampung misalnya Bu Rosi, datang ke rumah gitu kan, ketemu saya coaching, ya pasti saya pindah aja deh Pak, begitu. Karena melihat oh ini lebih cocok dari mentor saya begitu. Kalau kayak gitu semua ya habis semua itu jaringan orang sama saya begitu loh. Tapi kan enggak Bu, enggak. Berarti kayak Itu, gitu nggak boleh ya Pak ya? Ya sebetulnya kan gini Bu, kita itu kan ada kode etik, ada kode etis. Kalau kode etik itu secara hukum negara HNI itu adalah 6 bulan tidak aktif bisa direkrut ulang supaya dia aktif. Tapi etis nggak Bu? Ahsan nggak gitu loh. Kita aja nggak mau jaringan kita direkrut orang, masa kita ngerekrut jaringan orang gitu loh. Kita gitu, ada rasa gimana ya? Boleh sih Bu, Ibu itu misalnya gini, nggak ada salah. Ibu berdiri di depan orang, orangnya duduk, Ibu berdiri, nggak masalah itu. Tapi secara hukum adat istiadat sopan santun nggak sopan gitu loh Bu. Paham maksudnya ya? Ya itulah. Silakan Bu Latifah. Sebentar. Ini Ya kan gimana Bu? Ini kan sebelum kejadian ya. Ini kan saya punya temen yang bantuin jahit kan ya. Dia kan udah mitranya tetangganya sana. Katanya gini, aku kayaknya lebih enakan sama Mbak Nur deh, nyaman sama Mbak Nur. Aku nanti mau daftar lagi ya. Nanti pakai KTP-nya ibu saya. Gitu juga nggak boleh Pak berarti. Itu ujian Bu, ujian. Sabar itu ujian. Jangan mudah tergoda lah gitu loh. Dikit-dikit tergoda. Ingat. Itu Pak. Itu yang paling sedih itulah kalau ketemu mentor sama mentor. Contoh, mentor Bu Ainur Rohmah laporan ada mitra saya yang rekrut mitra Ibu. Lalu Ibu laporan ke mentornya, LED-nya. Lalu LED itu negur saya. Itu tolong dong mitramu diajarin. Nah kenapa? Itu yang awal saya ketawa-tawa jadi gak enak Bu.
Karena kan saya dengan Pak Tomida sering tidur bareng satu kamar gitu kan. Saya dengan Pak Dwi Purwanto sering jalan bareng gitu kan, dengan yang lain-lain, Ustadz EM dan sebagainya, itu biasa itu. Jangan sampai gitu, rasanya nggak enak Bu, canggung gitu. Gara-gara cuma 1-2 mitra. Tapi kalau saya ada mitra saya yang pindah ke jalan lain, saya doakan semoga Ibu di jaringan baru ini lebih sukses gitu. Itu aja. Lalu apa yang dipaksakan juga nggak ini? Iya, sebentar lanjut sih Pak, baru Ya, ngomong. atau itu yang kedua, semoga dengan kita membina jaringan orang itu, kita dimudahkan rezekinya, kita didoakan, begitu loh. Amin. Yang ketiga Bu, yang ketiga, kalau ada jaringan kita yang direkrut orang lain, doain aja ya Allah, semoga engkau gantikan dengan dengan orang yang 1000 kali lipat lebih baik dari beliau, begitu. Itu ya Bu ya. Itu ya, Bu Rahmat. Silakan Bu Latifah. Bu Latifah Rina, Ya. Sentul Bogor. Ya, Ibu syukran, tinggal Sentul, Ustaz. Bu. Sentulnya mana, Bu? Kenapa Ustaz? Sentulnya mana Di sentulnya? Mutiara Sentul, Ustaz. Oh, Mutiara Sentul. Saya Perumahan lama Mutiara di Sentul. saya lama di Cicerep, Bu. Oh iya, deket tetangga. Sekarang Ustaz di mana? Deket. Di masih Bogor Semarang. juga? Lagi Semarang, Bu. Oh, Masya Allah. Itu kakak ipar saya, kakak ipar. Saudara kembar saya, suaminya orang Semarang. Oh, gitu. Ini banyak orang Sentul orang kembar-kembar begitu ya? Emang sengaja. Banyak mitra saya juga ada kembaran-kembaran. Nggak tahu ya. Oke, silakan, Bu. Ya, ini terkait kode etik dan kode etis tadi ya Ustadz. Ini kode Yes. rullah juga ya. Saya tuh sebenarnya dulu banget 2010-2011 saya udah gabung di HPA. Dulu masih HPA. Terus kemudian mengadakan pelatihan bekam dan pelatihan bekam dasar ya waktu itu sama itu mentor saya, sama pelatihan Tiba Nabawi ikut tahun HPAI ya. Waktu itu apa masih HPA juga sih 2011 2013. Ini udah dua kali ganti mentor. Terus akhirnya sekarang balik lagi ke HNI karena ada pelatihan kemarin tuh saya diajak sama saudara kembar saya. Nah, dulu itu saudara saya, adik-adik saya tuh semua di bawah saya. Sekarang qadarullah saya malah di bawah mereka. Nah, kemarin waktu ketika ikut pelatihan sama mentor saya tuh disarankan suami saya gabung. Tadinya sih saya bilang ya gabungin aja ya. Cuman karena beliau belum setuju gitu karena masih belum itulah Ustadz. Kalau misalnya gini Ustadz kan beliau masih belum setuju, tapi antara ngelarang nggak ngelarang sih, masih takut subahat sama takut sayanya nggak fokus ke rumah gitu, pengen jadi berumah tangga aja. Nah, sekarang kalau misalnya saya gabungin aja kan KTP suami saya pasti tahu lah. Itu gimana Ustadz? Apakah bagus atau tidak? Sesuai kode etik atau tidak gitu. Siap. Ya. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yaitu arahan kerja kita, Bu. Kalau ke keluarga itu nggak usah diprospek, ambil aja kakak daftarin semua gitu. Anak-anak daftarin semua, suami, istri daftarin semua, nggak usah diprospek. Ini daftar aja. Oh gitu. Meskipun tidak direstui, belum direstui, bukan tidak sih belum. Insya Allah. Diizinkan itu Bu, memang belum diridhoi, tapi nggak apa-apa. Karena begini Bu, misalnya gini, saya rekrut ibu saya sendiri. Saya nggak rekrut ibu saya, langsung daftarin. Lalu saya ambil rekrut jaringan, saya taruh di bawah ibu. Saya taruh di bawah suami dan sebagainya, taruh di bawah istri ya. Udah gitu aja. Dan saya nggak pernah prospek istri saya. Daftar aja. Berarti melebarnya suami, anak, mertua. Orang tua, itu ya. Orang tua, iya, boleh. ipar, boleh. Iya, jadi melebar boleh. tuh suami, orang tua, ipar gitu ya. Baru nanti ke Saudara bawahnya. Bawahnya itu referensinya. Oke, siap Ustadz. Syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada lagi? Semakin malam semakin menarik pertanyaannya. Hal sepele memang, tapi kalau nggak dibahas ya kadang banyak pertanyaan ya. Ini ada Bapak Walik. Kenapa produk di halmall.id, terutama yang produk merchant, kok seringkali penjualnya nggak aktif ya Pak? Oh, penjualan. Ya karena masih kecil omsetnya. Halmall.id itu kalau kita nggak endorse ya nggak ada yang beli. Karena dia kan nggak ada iklannya. Gitu, makanya kita harus endorse. Yang wajar kalau dia omsetnya kecil, biasanya nggak tahu fokus gitu loh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Coach. Gimana Bu Lela ya? Iya. Jangan Bu Lela. Adik saya kan masuk di bawah mitra saya. Tapi pas saya waktu jadi adik saya nyusunnya salah gitu.
Jadi naruh suaminya di bawah siapa gitu, maksud saya bisa dipindahin ke di bawah adik saya langsung gitu pas pengajuannya kayak gimana dok? Nggak bisa Bu pindahin Bu. Mau bisa ya? Nggak bisa. Kecuali suami istri. Contoh. Istri. Kalau gini saya contoh nih, Ustadz Nurdin dengan istrinya. Itu kan suami istri. Mentornya istrinya. Karena satu lain hal itu pengen suaminya lebih gesit, maka di switch juga. Jadi nomor ID-nya Bu Siti Khalifah turun jadi nomor ID Pak Nurdin naik jadi nomor ID Bu Siti Khalifah bisa suami istri. Namanya switch. Kenapa? Kepentingannya adalah yang akan lebih mana-mana itulah para suami. Itu pun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau udah didaftarin jauh, tapi dia nggak aktif, mau dipindah, mending nggak usah dipindah, langsung daftar baru aja. Oh, daftar baru ya? Iya, itu boleh karena kan beliau kan kita yang daftarin. Kecuali orang itu daftar sendiri, ya ganti mentor gitu loh. Kayak mitra saya itu saya pindah, saya ngerekrut nih, saya tahu di bawah mitra saya, ternyata di bawah mitra saya itu nggak dibina. Dibiarin aja, diantepin aja kan kasihan. Yaudah saya pendaftar lagi baru. Kalau udah ada jaringannya sayang, kalau belum ada jaringannya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Cara daftar barunya gimana? Kos kan? Ya seperti biasa. KTP masukin. Terus kan nomor HP biasanya sudah terdaftar, nggak bisa. Ya nomor HP-nya berarti ganti. Gitu. Oke, sudah Bu. HP-nya tambahin aja Bu di belakangnya 1. Enggak, biar gampang ganti aja. Nanti kan biar kalau ada update AVO dan sebagainya bisa terupdate. Nah, itu penting ada nomor handphonenya ya. Kita bolehlah ya. Jadi memang problem-problem di lapangan tuh banyak loh Ustaz. Cuma hari ini kan banyak ibu-ibu itu bingung, bapak-bapaknya bingung mau nanya ke siapa gitu loh. Nah, detail hal sepele begini tuh, kadang bingung kalau nggak ada wadahnya. Nah, kita coba wadahin. Bu Murtini, izin tanya Pak, kalau kita daftar pakai kakak, anak-anak di bawah 17 tahun boleh didaftarkan nggak? Karena aturannya, ya memang aturan dari manajemen itu tidak boleh daftarin anak di bawah usia 17 tahun. Lalu gimana? Ya tunggu aja sampai 17 tahun. Kan begitu repot amasnya. Mohon maaf. Jadi nggak usah dipaksain juga gitu loh Bu. Nggak usah juga. Maksudnya mau bikin jaringan di anak-anak Ustadz, maksudnya biar ya memang kalau dulu bisa. Dulu bisa betul. Dulu bisa. Awal-awal sekarang bisa. Kan nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Alasannya sederhana alasannya. Supaya HNI tidak supaya HNI tidak dianggap mempekerjakan anak di bawah umur. Karena yang punya IC itu punya KTP itu di Malaysia usia 12 tahun udah punya. Makanya kita pengen ngusulin ke perusahaan itu namanya HNI Teenagers. HNI Teenager itu HNI orang-orang anak-anak HNI yang usia di bawah 17 tahun bisa punya nomor ID. Kayak kalau kita daftarin rekening bank anak, pernah daftar Bu? Nah itu kan akunnya itu nempel ke orang tua toh. Nah seperti itu. Kalau anak saya udah pada nomor ID semua, zaman bahala ya. Sama, anak saya juga sama, zaman bahala. Oke, ada lagi lain? Kalau tidak ada kita cukupkan udah 9:30 sekalian. Karena saya persiapan untuk besok pagi kelas bisnis jam 5 udah prepare, udah 10 hari nanti. Nanti juga ada rewardnya, kita bikin poster ya. Bikin poster. Ada pertanyaan? Usul. Yes. Setiap habis latihan kalau bisa dikasih sertifikat biar ada oleh-olehnya Ustaz. Tanda tangan coach valid. Oh, siap. Sertifikat online ya. Nanti kita coba usahakan ya. Saya tuh kadang-kadang pengen ya. Nanti sertifikat online-nya banyak gitu ya. Kita bikin. Oke, lagi. Ujiannya dong kalau ada sertifikat. Enggak, sertifikat ke ini, pernah ikut, bukan kelulusan, pernah ikut. Ya, kalau sebagai peserta. Kalau gini. Kalau bisnis ujiannya ada LED. Nggak ada nilainya coba. Pinter jawab juga
apa itu PCA? OPC itu pakai cita ajak berapa kali? 20 kali. Tapi itu pintar teori, nggak pintar praktek, nggak ngaruh gitu loh. Nggak ngaruh. Gimana nilainya? Nilainya LED, jadi prime gitu, nilainya paling bagus. Tapi ketika Begitu jadi ikut, LED punya sertifikat begitu luar biasa saat itu, manfaatnya luar biasa. iya. Rasanya nikmat itu. Saya tuh sertifikat di rumah itu numpuk-numpuk gitu di rumah. Jadi MC, dapat sertifikat, dapat jadi apa? Jadi sertifikat semua begitu. Memang bagus juga sih tempel-tempelin. Kalau tempelnya penuh tembok itu. Ini kok ada rekamannya yang tadi saya belum mengerti yang Ada, Iya. insya Allah. Yang dari Saya posting di YouTube. HNI Cash itu loh Pak, nggak begitu paham. Iya, ada. Oke, ada lagi lain? Cukup? Mbak Khalid, terakhir saya ingin titip mitra saya yang ikut kelas bisnis karena mereka adalah orang-orang yang baru bergabung hari ini dan mereka berniat untuk buka stokis. Mudah-mudahan sama seperti saya ya, ketika bertemu dengan teman-teman dan bertemu dengan Pak Khalid punya semangat yang lebih dari. Amin. Demikian, terima kasih. Sama-sama. Kita bantu doa Bu, mudah-mudahan yang mau pada stokis biar diistiqomahkan niatnya dan diteruskan jalan juangnya di HNI. Karena HNI adalah bisnis yang sangat baik yang saya temukan di dunia saat ini. Amin. Amin ya Allah. Itu Ustadz beneran. Ya, kalau ini kan saya Ustadz Kawi ya. Amin. Makanya salah satu cara terbaik adalah ketika Anda nge-Zoom besok pagi, usahakan jangan pakai headset. Biar lo speaker. Jadi orang-orang sekitar di rumah itu dengar semua materinya gitu. Biar begitu tuh. Begitu. Itu biasanya para suami sampai ke jalan malah kedengeran Pak, bukan di rumah lagi sampai ke jalan nih kedengeran. Saya pakai speaker saya gedein. Volumenya luar biasa nih. Suara kecuali orang pada nanya tiap pagi suara apaan? Suara mentor saya. Gitu. Pakai tape kok. Pakai tape. Jadi karena beberapa memang ya para suami itu jadi ikut aktif karena masuk akal. Begitu ya. Tapi kalau para suami sudah duduk diem dengerin Zoom itu nggak semua kayak Pak Nurdin. Nggak semua ya. Nggak semua kayak Pak Nurdin ya. Nah, tapi kalau dia sambil ngapain dengerin itu masuk malahan. Maka memang kalau tidak perlu komunikasi mending pakai loudspeaker aja. Saya juga di rumah juga pakai loudspeaker. Kemarin pelatihan Tibu Nabawi saya loudspeaker tuh. Jadi suami saya tadinya agak ngeyel minum herba, sekarang alhamdulillah sudah mau, Ustadz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kan, untuk bisnis juga begitu ya, Ustadz. Didoakan. Ya, siap. Itu mungkin Mbak Listi kok suaranya lirih banget, kecil banget. Jauh kayak gitu loh. Mungkin kayak dari Hong Kong ya, nyangkut-nyangkutnya banyak gitu ya. Transit dulu Singapura. Sinyalnya transit di Malaysia kali. Di Malaysia baru terbang ke sini ya. Luar biasa. Ini ada Bu Susi nih. Nunggu kalau pulang. Kalau pulang. Ya. Ini Bu Susi nih, suami saya sampai hafal suara Pak Khalid ya. Saking seringnya ngomong ya. Oke, saya lihat terima kasih 2129. Besok ketemu lagi di kelas bisnis, insya Allah. Kita maksimalkan sebaik-baiknya. Mohon masukannya jika nanti ada hal-hal yang perlu ditambah. Tadi ada masukan sertifikat ya. Itu sebenarnya sudah diusulkan lama begitu. Saya kadang perlu bikin itu. Nanti kita akan settingkan sertifikat terbaik insya Allah. Nanti tinggal kalau bisa sertifikat tribon sekalian gitu. Tinggal masuk ke blok. Ya, mantap itu mantap. Iya. Tapi kalau tribon kan kecil saat bagusan sertifikat yang angkat gede gitu ya. Kalau tribun terbatas. Ya, betul. Ya nanti gini, caranya gini. Saya bikin PowerPoint-nya. Saya ajarkan cara masukin namanya. Saya siap bantu. Nama-namanya sama fotonya gitu loh. Jadi nanti kan ada 1 kali reward itu 1 kali pertemuan di luar 10 kali itu adalah bikin poster. Nah, di poster itu nanti kita akan ajarkan bagaimana sertifikat itu bisa ditulis nama sendiri sama dikasih foto. Gitu. Nah, nanti kalau nggak bisa ya mentornya yang bantu. Gitu. Ini semenjak saya Tapi maaf ya Pak, kalau kuliah di pagi hari disambil kerja rumah ya. Maaf biasa, ya kalau biasa Bu, biasa. Ini aja kalau di malam hari ini
Di malam hari ini Mbak Listi yang di Hong Kong itu, teman-teman di Hong Kong sambil kerja di rumah. Rumah orang tapi ya. Ibu masih mending di rumah sendiri ya. Mereka terus kerja di rumah orang gitu. Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Saya tidak akan lihat semua ibu-ibu. Ya, saya lihat cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 layar saja. Sisanya nggak kelihatan. Gitu. Makanya ya, alhamdulillah saya lihat hari ini nikmat Allah SWT, saya diberikan ilmu yang sedikit, saya bagikan. Semoga ilmu itu bermanfaat. Kita saling mendoakan agar kita di HNI itu diberikan keistiqomahan, ya, istiqomah, diberikan keberkahan dan kesuksesan, berkah dan melimpah lah begitu. Nah, jadi insya Allah kita ketemu di milad tahun depan, milad besok. Ini masih ada 1 bulan lagi. Ini penting, Bu Rosi, Bu Lela, Bu Diana, Pak Nudi, dan semua agen-agen HNI yang sudah berpotensi di LED, sudah ED, itu ada satu peluang yang menarik bahwa bulan ini jika memenuhi syarat jadi LED, nanti Bapak Ibu sekalian akan diundang untuk ikut milad offline di September tanggal 23 atau 24 itu saya lupa, di Jakarta. Undangan khusus terbatas hanya untuk LED. Kenapa? Karena pandemi. Oke, tidak boleh banyak-banyak. Gitu ya. Kalau nggak pandemi, Bu, bisa 10.000 bahkan 20.000 orang. Bisa aja kita sewa Gelora Bung Karno bisa, tapi karena pandemi jadi terbatas dan dibatasi hanya LED saja. Awalnya cuma LED Prime. Kalau LED Prime, aduh kasihan, saya nggak bisa ketemu Pak Nudin begitu ya. Iya. Makanya terus diluaskan kepada para LED dan pasangan. Itu. Kalaupun nanti memungkinkan misalnya, makanya yang berjuang bulan ini habis-habisan jadi LED, insya Allah bisa diundang nanti mengikut milad pertama. Ya kalau enggak nunggu aja tahun depan, Bu. Masih setahun lagi dah. Deket kok setahun lagi. Tahun depan Siap. Ya tahun depan. Tapi kalau mau tahun ini ya nggak apa-apa gitu loh. Wah kelamaan Pak tahun depan. Ya semua pasti bisa insya Allah. Saya kita tuh bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi